Dapatkan kecantikan alami Anda dan 7 bahaya akibat penggunaan obat jerawat dan pemutih wajah. Populasi usia Indonesia dan Amerika. Jumlah usia yang diperkirakan mengalami jerawat antara 11 sampai 30. Berdasarkan statistik tersebut, jumlah populasi Indonesia dan Amerika kurang lebih sama. Statistik jerawat. Di Amerika saja, jerawat merupakan permasalahan wajah yang dialami lebih dari 60 juta orang. Dari 85% remaja antara usia 12 dan 24 yang mengalami jerawat, 25% akan memiliki bekas luka permanen mulai dari berat hingga ringan. Faktanya, hanya 60% yang mencari solusi untuk jerawatnya. Bertindak sekarang sebelum terlambat. Semakin lama seseorang untuk mengobati jerawat yang meradang, kecenderungan meninggalkan bekas luka semakin besar. Di Amerika, 20 juta orang memiliki jerawat yang dapat meninggalkan bekas luka. Jika sudah terjadi luka, maka hanya dapat dihilangkan dengan prosedur dari dermatologi dan dengan biaya yang jauh lebih mahal. Tipe prosedurnya antara lain dermabrasi, laser, genital peeling, skin filler, dan biasanya memerlukan beberapa kali treatment. Efek psikologi dari jerawat. Sebuah studi menunjukkan jerawat berhubungan dengan beberapa efek psikologi sebagai berikut. Penarikan diri dari kehidupan sosial, mengurangi rasa kepercayaan diri, depresi, frustasi, malu, merasa tidak berguna, dan yang terburuk, muncul keinginan untuk bunuh diri. Jerawat juga mempengaruhi kehidupan sosial. Dalam sebuah penelitian di kalangan anak-anak sekolah Skotlandia, 10% menghindari berenang dan olahraga lainnya karena malu dengan jerawat mereka. Penelitian lain melaporkan hingga 20% dari remaja dengan jerawat memiliki masalah dalam membangun sebuah hubungan karena jerawat mereka, atau tidak suka bersosialisasi atau berinteraksi dengan lawan jenis. Tren pemutih wajah di Asia. 4 dari 10 wanita di Hong Kong, Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan menggunakan krim pemutih. Data monitor konsumen survei 2013. Seberapa besar prioritas yang Anda inginkan terhadap produk perawatan wajah yang memiliki keuntungan pemutih juga? Di Asia, 50% orang menginginkan memiliki keuntungan pemutih juga pada produk perawatan wajah mereka. Sekitar 1 dari 5 konsumen di negara Asia menggunakan produk pemutih wajah setiap hari atau hampir setiap hari. Mengapa krim pemutih wajah begitu populer? Meningkatkan percaya diri. Kulit yang lebih putih diasosiasikan tampak terlihat lebih muda. Persepsi budaya kulit berwarna berarti menunjukkan kelas sosial yang lebih rendah. Bersandar pada tolak ukur kecantikan dan kulit orang-orang barat. Merupakan hak Anda untuk mendapatkan kulit yang bersih dan cerah, tapi banyak dari kita yang menggunakan produk yang berbahaya. Isotretinoin atau rawa putih merupakan gold standar setiap dermatologi yang direkomendasikan untuk mengatasi jerawat parah yang tidak dapat disembuhkan dengan perawatan lain. Gold standar merupakan perawatan jerawat yang dioleskan ke kulit dan yang diminum. Dimulai dengan topical retinoid, kombinasi dengan topical antibiotik atau antiseptik, diikuti oral antibiotik. Sebuah studi menemukan 1 dari 4 pemutih kulit yang dibuat di Asia mengandung merkuri. Di Hong Kong tahun 2002, 2 produk ditemukan mengandung merkuri dengan dosis 9.000 hingga 6.000 dari yang direkomendasikan. Selain merkuri, bahan yang paling sering digunakan adalah hidroquinone. Merkuri dan hidroquinone merupakan bahan yang paling efektif dan murah untuk diproduksi. Apakah saja akibat dari isotretinoin, merkuri, dan hidroquinone? Isotretinoin menyebabkan gangguan mental. Studi pada tahun 2004 menunjukkan isotretinoin menyebabkan depresi, keinginan untuk bunuh diri, dan tindakan agresif. Jumlah yang melakukan bunuh diri 355 orang antara 1982 sampai 2005.
Artinya, 1 tahun rata-rata 15 orang dan ini hanya yang tercatat. Jumlah yang ingin melakukan bunuh diri antara 1980 sampai 2001 adalah 128 pasien. Pengobatan kontroversial. Melissa Martin Hughes berumur 18 tahun yang pernah mendapatkan 10 A bintang pada mata pelajarannya yang merupakan nilai tertinggi, melakukan gantung diri setelah merasa depresi akibat menggunakan Roaccutane. Pada tahun 2008, Angela Lee, 28 tahun, melompat ke depan kereta di Liverpool Essex setelah merasa obat tersebut membuat dirinya terlihat lebih tua. Pada 1997, Shema Todd, anak dari aktor kawakan di Inggris Richard Todd, melakukan bunuh diri setelah mengkonsumsi obat tersebut. Isotretinoin 90% membahayakan calon bayi yang Anda kandung. Studi tahun 2007 menunjukkan dari 90 orang yang menjadi hamil selama menggunakan obat ini, 84% aborsi, 3% miscarriage, 2% neonatal death, 10% selamat, dan di antara yang selamat 11% memiliki ketidaknormalan pada wajah dan leher. Miscarriage merupakan kehilangan bayi sebelum minggu ke-20 kehamilan. Neonatal death merupakan kehilangan bayi dalam 28 hari per tahun. Efek permanen yang mungkin akan timbul. FDA tahun 2010 menyatakan penggunaan obat ini mungkin akan menyebabkan tulang panjang, yaitu tulang lengan dan kaki, berhenti tumbuh pada masa remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan. Kemungkinan menyebabkan radang usus atau istilah medisnya inflammatory bowel disease atau IBD. IBD mengakibatkan 51.000 kematian pada 2013 dan 55.000 kematian pada 1990. Resistensi antibiotik pada bakteri penyebab jerawat. Antibiotik adalah salah satu perawatan yang paling sering diresepkan untuk jerawat. Mereka menargetkan bakteri dan peradangan, dan sering merupakan kunci dalam membersihkan kulit pasien. Peneliti Prancis menemukan bahwa pada tahun 2001, lebih dari 50% dari P. acnes resisten atau kebal terhadap erythromycin, antibiotik yang umumnya diresepkan. Jadi lebih dari 50 bakteri yang ada di kita itu kebal dengan antibiotik. Dalam kebanyakan kasus resistensi obat, antibiotik awalnya bekerja dan pasien berpikir kulit mereka akhirnya bersih. Lalu, tiba-tiba jerawat datang kembali dalam beberapa kasus, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Solusinya adalah sejak 1990 hingga 2002 terjadi peralihan secara besar dari penggunaan antibiotik ke agen yang tidak bergantung pada mekanisme antimikroba seperti isotretinoin. Ketika seorang pasien tidak mendapatkan hasil dari antibiotik, kebanyakan dermatologi berasumsi bakterinya kebal dan dokter mencari cara lainnya. Sekarang, lebih sedikit dermatologi yang mengandalkan antibiotik untuk mengobati jerawat. Merkuri dapat menyebabkan kematian. Penggunaan krim pemutih wajah yang mengandung merkuri secara jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal permanen hingga gagal ginjal yang menyebabkan kematian. Berdasarkan studi di China, Hong Kong, dan UK. Ketika diaplikasikan di kulit, bahan kimia yang terkandung di krim pemutih tersebut mudah terserap kulit dan masuk ke dalam pembuluh darah. Merkuri berbahaya untuk janin dan bayi Anda. FDA mengatakan merkuri dapat mengganggu perkembangan otak janin dan bayi serta autisme. Bayi Anda dapat terkena merkuri dari gas hasil krim pemutih yang digunakan orang tuanya dan sentuhan dari orang tua yang menggunakan pemutih dan mereka memasukkan tangannya ke mulut. Dan itu hal biasa dilakukan oleh bayi. Bagi wanita yang sedang menyusui, merkuri dapat disalurkan ketika menyusui. Autisme merupakan kelainan perkembangan sistem saraf dengan karakteristik sifatnya interaksi sosial, komunikasi verbal dan nonverbal, dan perilaku terbatas dan berulang-ulang. Autisme meningkat setiap tahunnya di Amerika. Kemunculan autisme pada anak-anak di Amerika meningkat 119,4% dari tahun 2000
1:50 hingga tahun 2010 1:68. Autisme merupakan penyakit disability dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Kemunculannya meningkat 6-15% setiap tahun dari 2002 hingga 2010. 35% dewasa umur 19-23 dengan autisme tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah atau SMA. Di Amerika, di mana merkuri sudah dilarang berdasarkan statistik autisme tersebut, meningkat setiap tahunnya. Penyebab autisme meliputi faktor lingkungan, genetika, dan agen penyebab cacat lahir. Hidroquinon dapat menyebabkan kanker. Hidroquinon bekerja dengan mengurangi pigmen melanin di kulit karena bahan kimia mencerahkan kulit dengan mengurangi melanin, secara bersamaan meningkatkan paparan sinar UVA dan UVB jauh di dalam kulit. Hal ini meningkatkan risiko kanker kulit akibat paparan sinar UV. Selain efek karsinogenik bahan kimia itu tersendiri, melanin merupakan yang menentukan warna kulit. Kesimpulan ini dicapai berdasarkan tingkat penyerapan pada manusia dan kejadiannya plasma pada tikus dalam beberapa penelitian di mana tikus dewasa yang ditemukan mengalami peningkatan terkena tumor. Neoplasma adalah perkembangan jaringan yang tidak normal pada bagian tubuh tertentu. Penggunaan jangka panjang dan pendek dapat menyebabkan ochronosis eksogen. Penelitian telah menunjukkan bahwa ochronosis eksogen disebabkan oleh penggunaan jangka pendek atau panjang konsentrasi tinggi atau rendah hidroquinon yang mengandung krim pemutih yang telah dijelaskan dengan baik pada orang kulit hitam Afrika. 1986, Hardwick melakukan survei terhadap orang kulit hitam Afrika Selatan dewasa, pria dan wanita, untuk menyelidiki hubungan antara ochronosis eksogen dan penggunaan produk pencerah kulit yang mengandung hidroquinon. Dari 12 orang yang mulai menggunakan produk pencerah kulit setelah tahun 1983, 7 atau 58% telah mengembangkan ochronosis eksogen. Ochronosis eksogen merupakan kondisi di mana terbentuknya pigmen biru hitam pada kulit. Ochronosis itu dikategorikan ringan, penggelapan dan penebalan kulit, sedang, benjolan hitam besar atau berat, benjolan hitam yang lebih besar. Ochronosis eksogen adalah dermatosis yang dapat dihindari dan sangat sulit untuk diobati. Dermatosis yaitu kondisi yang mempengaruhi kulit. Berbeda dengan bahaya sebelumnya, ochronosis eksogen telah dilakukan penelitian pada manusia, bukan pada hewan. Apa yang harus Anda lakukan? Hindari produk yang terdapat kandungan hidroquinon dan berhati-hati dengan produk yang mengandung vitamin E dalam bentuk alami atau sintesis, tokoferol, asetat, tokoferol, tokoferolinolat, dan bahan-bahan lainnya dalam depan toko. Jangan membeli krim pemutih yang tidak menuliskan bahan-bahan yang dikandungnya, dan selalu hindari produk dengan bahan merkuri, kolomel, merkurio, atau merkurio chloride. Hindari penggunaan isotretinoin, roaccutane, amnestin, claravis, absorica, isotroin, dan epuris pada anak remaja dan wanita yang sedang hamil atau ingin hamil. Pada tahun 2009, Roche yang memproduksi isotretinoin dengan brand Accutane menarik produknya dari US setelah pengadilan menjatuhkan hukuman untuk membayar ganti rugi jutaan dolar kepada pengguna Accutane sebelumnya dengan tuntutan inflammatory bowel disease. Di Amerika, pemberian isotretinoin harus melalui program yang bernama e-pledge. Dermatologi harus mendaftarkan pasiennya sebelum memberikan isotretinoin. Program ini tidak memperbolehkan lebih dari 30 hari pemberian obat ini. Dan pemberian berikutnya harus dengan masa tenggang 30 hari. Program ini juga membuat persyaratan tambahan untuk pasien wanita yang ingin menggunakan obat ini. Wanita yang berpotensi mengandung harus berkomitmen untuk menggunakan 2 bentuk kontrasepsi yang efektif secara bersamaan. 1 bulan sebelum terapi dan 1 bulan
selama terapi. Gunakan produk yang 100% alami. Produk alami tidak memberikan efek samping yang berbahaya. Produk alami dapat membantu mengurangi jerawat dengan mendukung proses kulit itu sendiri untuk memperbaiki dan meremajakan serta tidak menimbulkan efek berbahaya untuk kesehatan. Biaya yang relatif lebih murah. Anda dapat melakukan sendiri di rumah. Bahan-bahannya yang dapat mudah ditemukan dengan harga yang terjangkau. Madu, yogurt, pepaya, jeruk, pisang, bawang putih, alpukat, dan lain-lain. Salah satu contohnya, madu berfungsi membersihkan pori-pori dan mencegah pertumbuhan bakteri. Digunakan sebagai masker dan dapat dikombinasikan dengan apel dan lemon. Perbandingan biaya dengan pengobatan konvensional. Rata-rata biaya untuk pengobatan yang diresepkan dermatologi antara 300.000 sampai 2 juta setiap bulan. Prosedur untuk menghilangkan lubang bekas jerawat antara 600.000 sampai 2 juta setiap sesinya. Perawatan tetap dilanjutkan setelah wajah bersih untuk menghindari kemunculan kembali jerawat. Sama efektifnya dengan pengobatan konvensional. Suatu studi menunjukkan penggunaan bahan alami untuk mengatasi jerawat sama efektifnya dengan menggunakan pengobatan konvensional. Percobaan menggunakan tea tree oil pada jerawat hasilnya sama dengan pengobatan konvensional. Tea tree oil didapatkan dari pohon yang hanya tumbuh di Australia dan Selandia Baru. Jadi tidak didapatkan dari pohon teh biasa yang kita jumpai. Namun, tea tree oil itu beracun jika diminum. 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih produk alami. Karena waktu Anda begitu penting, pilihlah produk yang mudah dan cepat untuk digunakan. Pilih produk yang tidak membuat Anda alergi. Pilih produk yang sudah memiliki banyak bukti. Bahannya dapat ditemukan di sekitar Anda. Dapat Anda gunakan di mana saja dan kapan saja. Saya akan cerita mengenai About Us. The Money Magnet Team merupakan distributor resmi MCI berlokasi di Tangerang, Jakarta, Makassar, Denpasar, dan kota besar lainnya. MCI sendiri berdiri sejak 2010 di Surabaya. Telah menjual alat nanospray lebih dari 800.000 unit sejak 2011 dan pelopor alat kecantikan nanospray di Indonesia. Perusahaan network lokal terbesar di Indonesia. Satu-satunya perusahaan yang dapat memberangkatkan lebih dari 4.000 membernya dalam satu periode tur ke luar negeri. Indonesia Corporate Platinum Achievement 2014 dan 2015 membantu masyarakat Indonesia memiliki hidup yang lebih baik, memberikan bonus 3 kali sehari dengan tepat waktu. Nanospray kapan saja dan di mana saja. Terima kasih.